Katanya, wah Bro Rizky mah beli moge dari hasil jual tanah bokapnya. Ketika gua harus kehilangan motor gua yang hancur, sesedih apapun gua, kadang gua juga bisa ketawa di konten gitu loh. Gue dengar-dengar emang bener itu, motor lu bodong. Wah, emang lu mau pensiun? Hah? Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ariel. Nah, kali ini kita sedang berada di daerah Jakarta Barat. Nah, ini baru aja launching Eterno Motor Shop. Nah, jadi hari ini di momen Behind the Bike kali ini kita mendapat kesempatan yang sangat luar biasa akan mengambil sisi yang luar biasa dari seorang motovlogger. Motovlogger daerah. Nah, mungkin kalian pengen tahu dan penasaran. Nah, mungkin dengan ini kalian pasti akan tahu siapa sih pemilik motor ini. Yang konon katanya dia adalah seorang YouTuber asal Lampung. Sempat ditinggal nikah, ditikung, dan katanya beli motor gede itu hasil dari jual tanah bokapnya. Oke, tapi kita akan mengupas sisi luar biasanya dari seorang motovlogger ini. Penasaran siapa? Selanjutnya di Behind the Bike Reels Moto. Hai, akhirnya ya. Minang hable. Sorry kable. Ini punya channel siapa sih? Lo kan? Iya kan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya. Tamu kita adalah bernama Bro Rizky. Oh, Bro Rizky. Kita Waduh. bersama ya. Kalau digabungin jadi Bro RR ya kan. Bro. Rizky dan Ariel. Anjay. Ya kan? Masih normal. Amin, amin. Masih normal kawan-kawan. Ding, ding. Nah, jadi ternyata memang sudah di-spill motornya yang tadi, perjuangannya yang luar biasa, Bro. Iya. By the way, gue terima kasih banget loh buat lo, Bro Rizky, sudah menyempatkan waktu di Behind the Bike kali ini. Mas ya, dari Bro Rizky juga terima kasih nih. Bro Rizky Iya. diundang, Iya, diajak ngobrol untuk channel Bro Reels Moto Reels ya. Moto, Behind the Bike. Jadi di Behind the Bike ini kita spill perjalanannya seorang Bro Rizky. By the way, Bro Rizky, lo asli mana sih sebenarnya? Oke, gue sejujurnya tuh aslinya Bandar Lampung, lahirnya di Bandar Lampung, Oke. tapi orang Jawa gitu. Wong Jawa, tapi Jawa aslinya, tapi tinggalnya di sana. boten sakit bahasa Jawa. Lah, terus kalau Thailandnya itu dari mana tuh? Itu karena aku suka nonton komedi-komedi Thailand. Oh, oke. Ya kan, yang kayak Swadihap, Anding He. Jadi kebawa ya? Iya, dan juga aku beberapa kawan-kawan meeting ya kebanyakan kayak apa-apa referensi dari motor Thailand kan gitu. Oke. Jadi ya lucu sebenarnya. Logat Thailand tuh is easy bagi gue untuk mengungkapkan, tapi sebenarnya itu asal-asalan. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu itu dulu lo pendiam ya, Ge? Pendiam Pak, basicnya memang dulu dari akhir itu nggak terlalu apa ya aktif lah gitu. Nah, terus kok bisa tiba-tiba menjadi vlogger yang dimana kan ngomongnya Minang he able, wah Ya, vlog itu gimana caranya tuh? langsung ya kan ya, karena dari proses juga sih kalau gue lihat, karena memang basicnya juga kan gue dulu, kita balik lagi ke awal ditikung kawan, Iya. diputusin, habis itu ya baru buat channel YouTube. Tahun berapa tuh, Ki? 2016. 2016. Kuliah semester 6 akhir apa 6 awal ya, sekitar segitu. Masih kuliah lo tiba-tiba ditikung. Ditikung, Ditikungnya tikung pacar apa tikung nikah nih? tikung kawan gara-gara KKN. Apa tuh kakaknya? Hah? Kenapa nggak ngerasain KKN, Pak? Wah, gimana nih guys ya kan? Aduh. Kuliah, kerja. kerja nyata. Jadi kalau dalam mahasiswa itu biasanya semester-semester menuju akhir tuh ada yang namanya KKN. Jadi kita turun ke masyarakat buat ngerokja. Iya, Beda iya, iya. sama kayak PKL, tapi PKL kan lebih ke arah pekerjaannya ya. Gitu. Kalau ini ke masyarakat. Jadi mahasiswa itu diajar untuk berbaur dengan masyarakat gitu. Itu di tahun 2016. Sepertinya pada tahun 2016. Itu di umur lo berapa tuh, Ki? 2000 umur berapa ya? 20 masih 24 kayaknya. 24 2016 berarti sekarang 30. Kalau 2016 berapa tuh? Kelahiran 94 berarti. Kelahiran 95. Oh, beda setahun sama gue berarti. Udah tahu deh, kalkulasin aja kan. Dikalkulasin ya. Ya biar dia mikir sendiri lah, penonton nggak apa-apa ya. Iya, first cemen lo pada itu kan Cemen lo khasnya. pada, ya kan. Tapi maksudnya Ki,
ini kan luar biasa banget ya perjuangannya seorang Blo Rizky kalau dilihat itu dari beragam motor-motor, dari patah hati, Iya. motor kecelakaan, berubah jadi moge. Nah, Berubah jadi moge dan semacamnya ya seperti itulah ya kan yang bisa orang itu menilai Blo Rizky itu kayak gitu loh. tapi awalnya gimana sih memulai lo akhirnya berpikir dari lo yang dulu patah hati ke udah gue pengen jadi YouTuber aja. Sebenarnya kalau orang putus cinta itu intinya butuh pelampiasan. Sebenarnya tuh. Iya, setiap orang masih merasakan kehilangan kekasih pasti mereka butuh pelampiasan. Pelampiasannya bisa kemana-mana, ke hal yang baik sama hal buruk. Nah, alhamdulillahnya gue diketemuin yang hal baik gitu. Jadi kayak waktu diputusin, bingung aja kayak apa ya yang bisa naikin ya diri ini gitu biar lebih berkualitas ke depannya gitu. Nah, pada saat itu gue sebenarnya udah jadi user YouTube itu, buka YouTube channel YouTube tuh dari 2011. Awalnya Cuma jadi penonton, nonton-nontonin channel orang aja. Baru bisa jadi konten kreator itu 2016. 2016 itu konten lo tuh di awal 2016 itu ngebahas tentang apa tuh? Sebenarnya agak sensitif Pak kalau dulu awalnya, makanya saya take down. Masalahnya nggak ada konten yang vlog number one. Nggak ada. Sensitif Pak dulu Pak. Gila, pokoknya. Boleh di-spill nggak boleh? Intinya saya membahas sesuatu hal yang sangat sensitif sehingga institusi datang ke rumah saya untuk menghapus vlog tersebut begitu. Ya mungkin agak senggol-senggol kali gitu ya. Spill dikitnya. Ya pokoknya gitulah, bahaya lah kontennya ya kan. Kalau pada era zaman tersebut tuh gue bisa langsung klarifikasi ya. Awal mulanya 2016 itu berarti. Iya. Lo mulainya dengan motovlog ya, Ki ya? Bener. Kenapa lo pilih itu? Karena dulu itu gue taunya kalau mau konten di atas motor namanya motovlog begitu. Makanya waktu itu jadi Rizky Motovlog. Karena lo suka motor juga posisinya ya? Bener banget. Nah jadi kalau misalnya motor sendiri, ceritanya pertama kali motor yang lo pakai buat ngevlog itu motor apa, Ki? Itu motor Vixen 2012. Iya. Nah, itu tuh hadiah sih dari paman lah. Karena waktu itu kan kita kalau mahasiswa itu ada SBMPTN sama SMPTN. Ada yang jalur tes sama jalur undangan. Iya. Kebetulan gue keterima di jalur undangan tanpa harus tes. Jadi kayak reward aja gitu. Iya. Sama orang lo seumuran kok gue begitu juga. Iya, makanya ya ampun. Tadinya pengennya Satria FU kan. Gua anak muda kan, wah kenceng motor FU dong. Motor capung gitu kan, maksudnya Iya. agak lebih Tapi buat karena ngegas. paman gua tahu, orang tua gua tahu ini motor bahaya nih, dikasih lah Iya. Vixen. Dulu sempat nggak bersyukur sih dulu. Iya. Dapetnya Vixen gitu. Tapi ternyata dari situ tuh ya itu hal-hal yang gak lu syukuri itu bisa jadi satu hal yang kedepannya lu bakal bersyukur banget lah gitu. Luar biasa, keren banget. Udah inspirasi aja nih, belum Iya. apa-apa. Itu tapi Vixennya gue lihat-lihat itu sempat dimodif ya? Modif mulai dari pairing capung, pairing plastik, pairing goyang-goyang, geter-geter, gempa, burik dan semacamnya udah gue coba sampai menjadi porong yang kalian lihat di channelnya Blo Rizky gitu. Nah, akhirnya mulai dari motovlog itu dengan lo pelariannya ke situ, Iya. terbukalah jalan-jalan gitu ya. Tapi gue penasaran, gue kan kalau setiap lo konten nih, Ki, ini bahasanya agak keluar sedikit lah. Gimana tuh Pak? Kan kalau lo misalnya habis ngepost Ah. first cemen lo pada, nah itu Itu gimana gue maksudnya? gue kesel banget sama netizen kalau gue upload, gue nanyanya apa, yang komen malah first. Oh, Maksudnya gue Awalnya- kan buat Iya. postingan itu selalu menciptakan Iya, sebuah iya. pertanyaan dan jawaban. Iya. Tapi kenapa manusia-manusia yang saya sayangi ini malah ketik first? Jadi gue kasih yang kesel, sebelum lo komen first, gue post duluan gitu loh ya kan. Ujungnya lo kagak bisa ngetik first lagi gitu. karena gue udah duluan. Iya, jadi gue setiap upload ya, gue nggak pernah gue copy, nggak pernah gue paste ya. Jadi emang ada sensasi sendiri ketika gue First upload. cemen lo pada. Tek, langsung kolom komen, gue first jangan lupa ada gitu kan ya. Kalau orang-orang kan, ya ngapain sih lu ngetik-ketik, mending lu copy paste aja. Sensasinya malah di situ tuh. Ya, lu berlomba-lomba sama netizen lu buat ngomong first cemen mana. Tapi akhirnya jadi suatu karakter dong. Bener, malah jadi jargon sih. Jargon untuk setiap postingan gue. Malah jadi orang-orang tuh kayak gue first cemen lu pada, gue first cemen lu pada. Oh ya Ki, Ya. kemarin itu kan sempat gue kan sempat nontonin juga di YouTube lo kan ya. Katanya, wah Blo Rizky mah beli moge dari hasil jual tanah bokapnya. Oh. Nah itu gimana itu? Hai. Iya, iya. Sebenarnya misunderstanding, persalahan kalimat. Ngomong apa? Jadi gini, gue nggak tahu basic dari kata-katanya itu dari mana, ya kan? Dari siapa? Cuma itu dari mulut seseorang ke mulut seseorang berubah, jadilah seperti itu kalau gue lihat.
Sebenarnya jujur kalau untuk motor sendiri, gue nggak pernah hasil dari jual tanah ya. Maksudnya ya ampun gitu, kejem amat gue jadi anak gitu loh ya. Pasti udah kebenet dari kakak gitu kan ya. Dan orang tua gue juga sempat nggak terima kan hal itu kayak. Iya, kayak nggak terima. Kok sehebat itu bisa ngomong gitu loh. Sedangkan gue orang tua gue juga tahu beli motor itu emang orang tua gue nggak ada pegangan semacamnya gitu loh. Emang anak bisa beli motor itu. Berdarah-darah banget lu beli itu. Berdarah banget pak, ya Allah ya kan. Apa perlu? Udah gue spill juga di konten ini Udah ya kan masalah gue ngangsur dan semacamnya dulu 1 tahun berdarah gitu. Jadi ya itu gue klarifikasi itu nggak benar gitu. Nggak bener guys. Jadi. Tapi kalau masalah yang luntang-lantung bener pak. Luntang-lantung. Lu tau masalah luntang-lantung ya? Tahu. Iya, Nggak jelas lah. Luntang-lantung Gitu tuh nggak jelas, jalan sana jalan sini ya kan, sebagai boy ya kan, Tegambuy. Itu di sana lu maksudnya luntang-lantung? Enggak, di Jakarta. Oh, di Gua tuh Jakarta. dikatain katanya kayak Iya. kasian banget sih nih orang luntang-lantung di Jakarta, nggak jelas banget gitu ya. Ya kan gua luntang-lantung nyari kerja ya. Iya. Namanya dari konten gua kan di jalan, Pak. Nggak di Betul. kantor ya kan. Pasti luntang-lantung lo kesana sini kan. Benar. iya namanya kan di Jakarta gitu kan, ini tempat untuk bekerja lebih potensinya lebih bagus lagi. Wajar sih kalau begitu, nggak Harus masalah. luntang-lantung dong, ya kan. Bapak juga orang lapangan kan bisa Iya, benar. merasakan, apalagi kan ada harus moto yang ntar lagi. Amin, amin, amin. Ya, Dari konsumen kan di lapangan. betul, juga. betul, betul. Jadi kita bikin bareng nih. Ya, bisa ya kan? Spill aja. Tunggu aja ya kan. Aduh, ini kayak spill lagi nih semuanya nih. Spill lagi. Aduh. Nah tapi kalau misalnya dari Blow Rizky sendiri kan mungkin orang tahu lah, oke Blow Rizky vlogger misalnya gitu. Tapi kan namanya orang kan punya ciri khasnya masing-masing nih Ki. Oke. Kalau Blow Rizky sendiri mungkin ya, ini gua nggak bilang mungkin penonton nggak semuanya tahu. Kalau Blow Rizky ini apa sih orang yang didapat gitu dari bedanya apa gitu? Kebanyakan yang kalau gue lihat dari netizen gue itu menilai Blow Rizky itu pertama orang daerah yang tadinya cuma ibaratnya Luntang-lantung. ya kan? Cuma punya Pixen, Iya. kok tiba-tiba ya berapa tahun kemudian bisa punya moge paling gitu. Itu yang cukup mereka apresiasi sih dari gue gitu. Ya gue juga mengapresiasi kok gue sehebat itu gitu loh. Maksudnya, ya walaupun ada beberapa orang kayak ya elah coy mimpi lu cuma beli moge doang. Enggak loh, nggak gitu gitu kan. Setiap mimpi kan orang kan tuh ada goals ya kan. Iya. Ada yang pengen punya cucian motor gedenya, Iya. ada yang punya pengen bengkel sendiri, ada yang punya pengen motor idaman, mobil idaman. Itu kan setiap orang kan beda-beda gitu loh. Ada goalsnya, lu nggak bisa men-underestimate. Lu mimpi lu rendah amat bro, cuma punya segitu doang lu gitu. Kita nggak bisa, ya kan. Kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Proses Ada yang- orang itu kan beda-beda ya. Bener ya kan, ada yang punya motor metik aja seneng banget gitu. Betul betul. Jadi targetnya itu kan gimana dari kitanya juga sebenarnya. Bener banget gitu. Iya iya. Tapi kalau misalnya tadi lo bilang mimpinya itu buka cucian, punya motor sendiri, motor kayaknya impian lo semua itu. Impian semua orang kayaknya. Iya sih. Penonton ada yang punya, iya bang, gue juga pengen punya cucian motor gitu loh. Banyak pak, gue pengen punya cucian motor, pengen laundry, Oke. pengen punya tempat apa fotokopian. Itu tuh usaha-usaha yang ibaratnya jalan terus gitu loh, gitu. Nah tapi kalau misalnya gue boleh ngobrol nih bro, biasanya kan kalau di behind the bike ini kita ngomongin kalau masalah cuman kesuksesan yang Blow Rizky semua orang mungkin Udah sudah lah. tahu lah, udah biasa lah ya namanya Ya, udah orang juga kayak gitu kan. gitu. Tapi Motivasi lagi. betul ya. motivasi lagi. Tapi memang yang orang nggak banyak tahu itu kan berdarah-darahnya lo nih. Bener, dan kadang juga ada di luar orang sana itu yang butuh juga loh cerita Betul. kayak gitu kan. Walaupun memang lu udah tahu basicnya dan semacamnya kan, diulang-ulang terus juga nggak apa-apa gitu loh kan. Setidaknya kalaupun lu udah tahu ceritanya, izinkanlah orang-orang di luar sana itu punya rasa semangat lagi gitu dengan adanya konten yang kayak gini gitu loh. Ya, Bener nggak pak? setuju banget gue. Karena kan banyak orang sebenarnya ya dia mau minta semangat juga bingung sama siapa. Gitu. Pasti kan ya minimal kayak Blow Rizky udah influencer kan, namanya influencer, Benar. memberikan dampak kan gitu. Nah maksud gua seorang Blow Rizky nih, titik terendah di dalam hidupnya dia. Oke lah kalau masalah ketikung itu ini, tapi kan lu bilang wah gua udah lewatin nih ya kan, namanya gua jadi ditikung terus gua jadi foto, tapi kan Iya. nggak semudah itu pak. Iya. Maksudnya Jadi gue bisa menelaah sih dari pertanyaannya, titik terendah ya. titik terendah yang benar-benar lo kayaknya gua hidup nih begini-gini amat gitu. Ada 3 momen. Ah, titik terendah. ini nih yang menarik nih. Pertama, pastinya yang percintaan itu udah titik terendah, Pak. Itu Parah paling banget tuh. Jadi kayak gue udah mau mempersiapkan semuanya, masa depan. Ya akhirnya gue harus gagal dengan suatu hubungan oleh seorang wanita yang menciptakan seorang Rizky Motovlog gitu. Sebenarnya nggak, Rizky Motovlog itu tercipta dari tikungan kawannya itu, kejadian tikungan kawan ya. Kalau Jadi Blow Rizky maksudnya.
Rizky Motovlog dulu. Oh, oke. Ya, kayak terus kedua titik terendah gue adalah sebenarnya gue nggak mau bahas yang kedua ini, tapi ya ini adalah satu bagian histori dari gue lah. Itu ya masalah yang helm KW gitu aja gitu. Tapi ya udahlah, itu udah masa lalu ya kan. Yang penting itu, tapi itu bagian histori gue. Gue nggak bisa jadi pelajaran kita, lu bisa hebat juga begini kan. Ya kesalahan gue, dan gue nggak bisa ngelupain hal itu, dan gue juga nggak akan menghilangkan itu dari bagian sejarah gue, karena itu titik terendah gue juga. Terus ketiga adalah ketiga itu ketika gua harus kehilangan motor gua yang hancur. Yang kecelakaan itu ya? Sebenarnya nggak kehilangan sih. Gua ngerasa kayak udah selesai nih, tamat di karir motor. Ternyata masih bisa hidup lagi gitu. Iya. Nah, 3 hal itu sih. Iya, ini oke, di spill misalnya tadi dari ditikung, terus yang kedua yang sempat ada masalah yang KW, terus yang ketiga tadi motornya crash. Ini kan masalahnya. Cuman apa yang lo lakukan sehingga pada saat momen itu lo rendah banget nih, tapi lo bisa tetap keep strong gitu loh, tetap kuat dan gue bisa. Apa yang lo dilakukan oleh seorang Blo Rizky gitu? Karena gue yakin yang tadi kembali lagi lo bilang tadi, pasti orang butuh gitu support. Nggak tahu ya, orang kayak kadang juga orang lihat kayak gue jadi orang semangat banget gitu. Nah, itu adalah bahan bakar gue sih, kayak sesedih apapun gue, kadang gue juga bisa ketawa di konten gitu loh. Ya setiap orang pasti mengalami hal ini gitu kan. Lo pasti pernah membohongi diri lo sendiri untuk terlihat baik-baik aja di depan semuanya kan, padahal lo hancur dan semacamnya gitu. Kalau gue jujur semangat, berdoa, dan juga konsisten. Gue itu kalau udah semangat, gue orangnya tipenya ngebuktiin, Bang. Oh, gitu. Jadi kayak, omongan malah jadi cambukan gitu. Bener, kalau ada yang ngomongin misalkan, mana mungkin lo motor fiction bisa punya moge, gue udah buktiin, ya kan? Di Jakarta, di Lampung aja lo nggak becus, konten lo nggak ada naik-naiknya, gue buktiin di Jakarta perkembangan lo bagaimana. Gue suka kayak gitu. Jadi buktinya dengan karya, bener, dengan ya kan? hasil ya. Tapi by the way, waktu itu selamat ya atas pernikahannya yang gua nggak bisa ucapin langsung. Sama deh, emang lo doang? Emang lo doang? Oh iya. Emang lo doang? Jomblo ya? Jombloan. Sama kan lo? Iya kan, kita udah masuk tapi ini berat cuy, tanggung jawab ya. Lu juga bisa nggak ya nikahin anak orang? Akhirnya yang tadi ditinggalin bisa lo buktiin dong. Dan satu lagi, dari setiap kejadian itu pasti ada pelangi di akhirnya gitu kan ya. Kita ditinggalkan oleh seseorang yang nggak cocok sama kita, pasti kita dikasih yang lebih baik lagi. Bener banget gitu. Gue dengar emang bener itu motor lu bodong. Itu banyak yang spill katanya. Wah gila, nggak seneng banget tuh orang pastinya. Kagak, parah. Kayaknya lo harus kasih tahu sekalian nama suratnya. Lo pengen membuktikan, monggo dateng temuin gua kasih nomor surat, faktur, dan juga BPKB, juga apa sih, STNK. Iya, emang mau dijual tuh kasih BPKB. Iya, tahu dijual nggak bang? Lo udah ini kan? Enggak cuy, enggak. Tapi emang ada sih rumornya. Ada aja. Mungkin itu saking nggak senengnya kali. Iya. Gue juga bingung, ya dari mana ini lo, ya kan? Apalagi gue ibaratnya bekerja di dunia sosial media. Apakah iya gue harus punya moge bodong gitu? Kayak membunuh karir gue. Iya, luar biasa. Gue kayak terjun bebas. Tapi yang gue salut sih, kan gue ngikutin juga di Reels ya. Ternyata bini lo itu, kenal lo itu dulu gara-gara ngevlog bareng ya? Bukan, dompet sama HP. Dompet sama HP? Iya, jadi itu gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu tuh ceritanya gue habis dari rumah Omen. Iya. Nah gue tuh mau pulang. Terus habis itu di jalan itu gue menemukan dompet dan HP seseorang. Oh, ketinggalan atau jatuh nggak? Dikunci lagi HP-nya. Kunci. Oh, kalau biasa iya, pakai layar gitu. Layarnya kunci. Nomor angka, password gitu. Iya. Nggak ada. Nah, terus lo ketemuin dari mana? Kan gue telepon, nomor telepon terakhir. Diangkat lah sama temennya. Oh iya mas, ini orangnya udah panik, HP-nya udah hilang. Kita ada di sini nih, dikirim lah di Sherlock. Terus gue izin buka WA ya, gitu. Barulah dikasih Sherlock. Dan ketemuan tuh di situ. Cuma gue lupanya, gue kagak minta nomor tuh cewek pada saat itu. Gue langsung balik aja karena saking gue gugupnya, gitu kan.
akhirnya gue kontenin di konten tersebut. Bagi kalian yang mengenal mbaknya, kalian bisa Ngetek gitu kayaknya. ngetek gue atau hubungin orang yang dikenal, atau mbaknya suruh hubungin gue gitu loh. Akhirnya ngubungin 8 bulan kemudian, 8 bulan pak. 8 bulan. Iya, dari konten itu nongol sampai tuh konten ketemu sama orangnya langsung. Butuh proses 8 bulan ternyata satu konten. Makanya gue nggak terkenal-kenal di daerah gue. Kali-kaliku percintaan banget tuh. 8 bulan nih. Jadi ya dari situ dihubungin, Mas. Ini yang di konten Mas, teman saya nomornya ini, barulah saya DM, baru di situ ketemuan. Berarti temennya yang awalnya ngechat lo ya? Iya, tapi habis itu si Bunda ini langsung, Bunda manggil langsung. ya, langsung minta dilamar langsung. Waduh. Serius lo? Hah? Enggak, kayak komitmen aja. Iya, Mereka iya. nggak mau ada hubungan komitmen. Oh, dia pengen langsung ke tahap serius aja mungkin ya? Tahap serius. Bahkan gua dulu pada saat gua momen tersebut tuh kan gua masih pakai motornya si RNG kan. Jadi ya gua langsung bilang bukan motor gua gitu. Gua malah tunjukin aja kekurangan gua. Ngapain gua? Ini moge punya gua kan, gua orang punya. Flexing. Flexing ngapain kan? Enggak, gua nggak gitu, gua langsung bilang Iya. motor gua ya padanya, gua orangnya padanya, sesuai hitamnya gitu. Tapi kepikiran nggak lo tuh? Nggak Bakal kepikiran. jadi, wah nih kayaknya cewek ini bakal jadi jodoh gue nih. Cuma karena cantik pak, suka. Kayak langsung ketemu feelingnya ya? Iya, feeling langsung gitu. Langsung ngajak konten. Tapi bang, gue punya itu cantik doang, kagak pak. Ya, ada hal yang bikin gue nyaman aja gitu ketika ada obrolan semacamnya. Oke. Gitu. Bini lo bisa seneng. Apa nih? Cewek kan banyak. Kenapa lo memilih seorang Bunda Emon? Wah. Ayo, ini buat nyenengin bini lo nih. Sayang, aku memilihmu itu karena kamu beda dari yang lain, sayang. Ya. Kenapa? Bisa nggak nih muka gue jadi buaya gitu dia? Nah, jadi memilih itu karena pertama spesial satu. Ketika gue melihat pertama kali itu ada hal yang bikin gue Langsung nyaman. panah gitu. asmaranya tuh. Panas lu gitu. Nyaman gitu. Habis itu kayak ya udahlah, ini kayaknya wanitanya serius, dewasa. Ya udah, gue tekunin gitu. Jambi biasanya ya bini lo ya? Bunda dari Jambi. Buat keluarga Jambi ya lo. Halo. Maksudnya Ini nggak endorse ya? Ini nggak endorse ya? Iya. Iya, Bang, itu belakangnya RCB deh. Enggak. nggak enak, tenang aja. Tenang aja, kita nggak ada support apapun. Tapi thank you banget buat Eterno ya. Wah, iya terima kasih buat Eterno udah nyediain tempat loh, luar biasa. Ini kita numpang loh di sini. Iya, kan? ini juga Eterno baru opening ya Baru kemarin. opening, ya. Tapi gue nungguin ayamnya nggak ada nih. Iya, malah ada yang sampai gini loh. Bang, lo buka bengkel baru kan? Tapi bisa aja nanti ini impian lo yang pecah apa gimana? Amin, Ya kan? Amin. Kita Mau doain. banyak loh. Tapi untuk seorang Blo Rizky sendiri, apalagi nih lo? Maksudnya goals yang pengen lo? Goals yang depan. pertama, ya kan? Ya. Punya rumah satu. Di mana? Ya kan? Ya nggak tahu ya. Tapi ya insya Allah di Depok. Terus kedua, Amin. punya usaha. Apa usaha yang pengen lo gapain? Mesin cuci apa tempat Cuci cuci motor. motor Iya. itu. Terus ketiga, harapannya gue bisa bawa porong ke Jakarta. Kalau kayak yang porong kayaknya insya Allah bisa kita cepet. Oh ya, ini ya itu impian gue karena gue dari kemarin kesulitan masalah towing gitu ya guys ya. Dari harganya luar biasa. Alasannya apa? Mager sama harga. Bukan porong itu lo harus bawa ke sini kenapa? Epic comeback. Momen dimana motor legendaris bisa datang ke Jakarta dan itu bisa jadi nongol lagi di Jakarta dan bisa dihidupin lagi di sini. Tapi waktu itu gue pernah nonton channel lo. Apa? Di situ lo bilang porong kayaknya waktunya kamu hari ini istirahat. Iya, resign. Nah, Top 300.000. makanya ini suatu momentum banget nih kalau comeback gitu. terakhir nih brother. Apa nih? Ini kan di behind the bike ini kan namanya behind the bike. Behind the kan bike. jadi sisi dibalik motor gitu. Oke. Bikers. Loh, kok hilang? Iya. Nggak endorse nih, nggak endorse. Iya, nggak enak. Tadi ada minuman ya, kata hilang. Iya, karena kan kembali lagi lo selalu bikin video-video konten motivasi kan. Pasti banyak juga teman-teman yang butuh. Apalagi anak-anak muda, generasi muda, milenial nih. Apalagi yang ngefans sama lo. Harapannya kalau misalnya dia pengen sukses dari seorang Blo Rizky, apa sih yang harus dimilikin sama generasi muda zaman sekarang? Oke. Intinya buat kawan-kawan manfaatin sosial media. Terus kedua, kalau era sekarang usahakan kalian buat usaha. Terus yang ketiga, balik lagi kalian harus pinter ya mencari suatu hal yang menghasilkan uang. Dari hal apapun itu yang penting halal. Terus keempat, jadikan
hal sakit hati atau jadikan hal-hal yang membuat hidupmu hancur itu adalah bahan bakar semangat ke depannya. Gila. Dan yang kelima, ketika kamu udah di atas, selalu ingat kalau kamu tuh dulunya orang di bawah. Itu makanya, dan jangan sampai ketika lo udah di atas lo berubah. Iya. Itulah yang gua dasar jadi Bro Rizky. Makanya kadang-kadang suka serba salah saya nih, Pak. Iya. YouTuber udah gede, HP Xiaomi. Kok salah? Masalahnya di mana? Nggak ada. Ini celana ini nih, lu pernah dipermasalahin, Pak. Masalahnya apa? Celana ayam punya joger. Keren kok, gua lihat. Orang biasa, orang biasa. Dikritik. Kalau orang yang suka olahraga seneng malah pakai celana begini. Enak katanya ini. Nah, betul harus pakai begini. Oh, siapa tuh yang ngomong? Kursi nih, kuat. Hah? Coba ya, Bang. Siapa yang ngomong? Wah, itu request. Siapa yang ngomong? Wah, gila. Anak Ini motor. keras. Anda ya kan ada. Siapa yang bilang itu? Anak motor Wah, harus pakai moge. gila. Anak motor harus moge. Siapa itu yang bilang? Siapa? Ngomong gua langsung. Gila, ya kan? Enggak juga ya? Jangan berpikiran. Ada kok teman-teman gua YouTuber pakai Matic sukses. Iya. Iya. ASM Rider pakai Aerox sukses. Apa lo? Bila ID pakai Aerox sukses. Tergantung orang ya sebenarnya. Tergantung, makanya beli Aerox. Maksudnya Lo ngabers dong berarti, ngabers. Kan gua Vario. Oh juga. iya, ngabers. Iya, nggak harus. Wah, keren sih memang. Wah, brother, wah luar biasa banget ilmu hari ini yang luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Gua nggak bisa ngomong banyak-banyak sih. Thank you banget ya buat juga Bro Reels. Semoga kedepannya bisa lebih sukses. Amin, amin. Dari sekarang naik dan satu lagi kalau nanti udah sukses jangan lupain Bro Rizky. Waduh, insya Allah Gitu tidak. ya, gitu. Nah, inilah video yang nanti akan menjadi kisah. Kenangan. Siapa tahu sampai nanti depan. pada momen tertentu ya kan Bro Rizky udah pensiun. Tuh, temen lo mau pensiun? Hah? Ya, kita nggak tahu masa depan, Pak. Iya, bener. Iya kan? Ya, tiba-tiba gue tahu apa Ya, ngedayung lah. iya ngedayung ya kan, tahu ini kan nyapu di lahan rumah udah pensiun ya kan. Nggak ngonten lagi bang, capek. Gitu ya. Iya, udah passive income-nya banyak. iya. By the way, luar biasa. Terima kasih Iya, dan thank you ya semuanya. belum. Buat Bro Rizky, thank you Oh, iya, juga nih makasih, udah makasih. ngundang Bro Rizky sekali lagi udah jadiin channel. Semoga channel ini bisa jadi kenangan. Amin. Save video ini buat lu pada yang pengen punya rasa semangat yang tinggi dah Yes. dari gua. Oke, thank you Bro Rizky. Sukses selalu. Ayan. Dadah. Lu nggak jadi ngomong? Gua ngomong apa? Iya. Lu nggak jadi ngomong. Tadi kan lu ngomong. Udah ngomong gue. Gimana sih? Ya udah. Iya, siapa?